Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Khadijah Sugandi. Hari ini saya akan membuat resume dari presentasi kelompok 1 tentang karakter perkembangan kepribadian masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain yaitu fisik, inteligensi, keluarga, dan teman sebaya. Saya akan menjelaskan satu persatu faktor yang sudah saya resume. Yang pertama, fisik. Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Kondisi tubuh menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Secara tidak langsung, seseorang akan merasakan tenang tubuhnya yang juga dipengaruhi oleh perasaan orang lain terhadap tubuhnya. Kondisi fisik yang mempengaruhi kepribadian antara lain adalah kelelahan, malnutrisi, gangguan fisik penyakit menahun, dan gangguan kelenjar endokrin ke kelenjar tiroid, membuat gelisah, pemarah, hiperaktif, depresi, tidak puas, curiga, dan sebagainya. Yang kedua adalah inteligensi. Perhatian lebih terhadap anak yang pandai dapat menjadikan anak itu sombong dan anak yang kurang pandai merasa bodoh. Apabila berdekatan dengan orang yang pandai tersebut dan tidak jarang memberikan perlakuan yang kurang baik. Biasanya ini perlakuan orang tua atau guru ya yang suka membanding-bandingkan tuh biasanya kayak gini ya. Jadi membuat anak tidak percaya diri, itu maksudnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah faktor keluarga atau pengaruh keluarga. Pengaruh ini sangat mempengaruhi kepribadian anak sebab waktu terbanyak anak adalah saat di keluarga, dan di dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar kepribadian. Jadi kalau keluarganya menerapkan sendi-sendi yang baik, pasti anak pun akan besar pun akan menjadi baik. Tapi ketika orang tua membandingkan, memojokkan, berpihak kepada anak yang lain, pasti anak itu juga akan ada dampaknya pada anak itu juga setelah dewasanya. Faktor selanjutnya adalah teman sebaya. Teman sebaya merupakan salah satu faktor lingkungan pembentuk kepribadian pada remaja ya. Teman sebaya merupakan lingkungan sosial pertama di mana remaja itu belajar untuk hidup bersama orang lain yang bukan anggota keluarganya. Teman sebaya memberikan peluang untuk dapat bersosialisasi dengan orang lain. Teman sebaya juga memberikan perhatian jika remaja mengalami masalah ya, selain keluarga. Peran teman sebaya sebagai mediator. Teman sebaya memberikan nasihat dan teman sebaya membantu memecahkan masalah. Nah, biasanya seperti ini ya teman sebaya. Jadi ketika anak tidak mendapatkan perhatian di dalam rumah atau di dalam keluarganya, dia akan memilih temannya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan kepribadian. Yang pertama yaitu penyesuaian terhadap sense of self dalam bentuk fisik. Mereka atau remaja sudah mengalami masalah umum yang disebut dengan pubertas. Yang kedua adalah penyesuaian terhadap tubuh dan perasaan yang mulai matang secara seksual. Pada fase ini remaja juga menetapkan identitas seksual yang berujung pada pengembangan kemampuan untuk berhubungan romantis. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan kemampuan berpikir abstrak, yaitu dalam fase ini pola berpikirnya sudah lebih matang, tidak seperti dulu pada saat masa kanak-kanak yang berpikirnya hanya dari satu sudut pandang saja. Ketika sudah dewasa, anak-anak sudah mulai remaja sudah mulai berpikiran lebih dewasa dan abstrak. Yang keempat itu menentukan identitas. Di sini anak-anak sudah mengetahui identitasnya seperti apa, bagaimana mau seperti apa ke depannya. Dan yang kelima, negosiasi kembali hubungan dengan orang tua. Maksudnya adalah di sini pada masa remaja ada jarak antara orang tua dan anak. Pada masa ini remaja lebih mendengarkan saran sebayanya atau temannya ketimbang orang tua. Namun ini berubah ketika sudah beranjak dewasa. Nah, yang selanjutnya adalah memenuhi tuntunan dan tanggung jawab sebagai orang yang semakin dewasa.
Masa remaja adalah masa yang rentan akan masuknya banyak informasi dari berbagai tempat. Jadi, kalau ada anak remaja yang bilang bahwa mereka sudah dewasa, itu belum tentu mereka sudah dewasa. Mereka mungkin masih pada tahap mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk peran-peran mereka ketika dewasa. Nah, bisa dikatakan dewasa ketika minat mereka sudah stabil, mampu berkompromi, punya perhatian lebih ke orang lain, dan punya pemikiran tentang peran seseorang dalam hidupnya. Itu sudah dikatakan tanggung jawab dan semakin dewasa. Pada masa ini, orang tua tidak boleh serta-merta menolak perubahan yang terjadi pada anak remajanya. Bisa jadi ini adalah masa pencarian jati diri mereka. Sebaliknya, yang orang tua perlu lakukan adalah melakukan pendekatan dan diskusi intim dengan remaja. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini adalah, jadi ketika orang tua atau orang dewasa ingin kepribadian anak itu menjadi baik, kita harus mendengarkan apa yang mereka inginkan dan jangan mementingkan ego kita semata. Jadi, karena anak itu unik, kita harus menerima keunikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.